Kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut. Paragraf pertama, topik masalah, Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Paragraf kedua, deret penjelas,
Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Dan paragraf ketiga, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Solar Academy dapat mengatasi masalah krisis energi. Ayo berdiskusi pada halaman 100. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama: Seminar Solar Energy for Our Future. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yaitu: yang pertama, menjadi tuan rumah Seminar Solar Energy for Our Future. 2. Mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Dan 3. Penentu kebijakan energi nasional. Ayo mengamati pada halaman 101. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang, amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Tuliskan secara runtut pada kolom berikut tentang proses kerja sel surya. Cara kerja panel listrik tenaga surya. Yang pertama, panel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon. 2. Lempengan panel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. 3. Saat cahaya matahari mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. 4. Arus listrik dari panel surya dialirkan ke electric box system. Dan 5. Setelah sampai di electric box system, kemudian energi listrik bisa digunakan untuk lampu, radio, TV, dan peralatan elektronik lainnya. Ayo mencoba pada halaman 102. Lakukanlah percobaan sumber energi alternatif energi listrik pada halaman 102. Setelah melakukan percobaan tersebut, buatlah laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaan: sumber alternatif energi listrik. Tujuan percobaan: membuat rangkaian lampu sederhana dengan sumber energi tumbuhan. Alat dan bahan: kentang, lampu LED, kabel, pencepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Dan untuk pengganti tembaga dengan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Langkah kerja yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. 2. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut
dan hubungkan dengan lampu. 3. Lihat nyala lampu yang terjadi. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Simpulan, lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir, seperti halnya baterai lampu senter. Kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik. Walaupun sangat lemah, getah kentang mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi, layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh karena itu, susunan seperti ini disebut elemen galvani, karena yang pertama kali mengamati proses ini dalam eksperimen ialah seorang dokter Itali bernama Galvani.